Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku, sebelum memulai pembelajarannya, jangan lupa absensi terlebih dahulu. Sudah Ibu sediakan di Google Classroom sesuai dengan jam mata pelajaran PAI. Jangan lupa ya. Nah, dalam pertemuan minggu lalu Ibu tanya, masih ingatkah dengan materi minggu lalu? Ya betul, apa? Hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita memasuki bab baru, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, dalam pembelajaran hari ini agak berbeda ya. Apa bedanya? Yaitu kita memakai Google Meet atau Zoom. Setelah ini, simak video selanjutnya ya. Pembahasan yang pertama mengenai memahami makna perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah, yaitu hijrah atau titik awal perjuangan dakwah di Madinah. Beban Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam semakin berat, seperti wafatnya istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Selain itu, tanda yang jelas bagi kelanjutan dakwah Rasulullah adalah kesediaan penduduk Madinah untuk memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah dan pengikutnya. Ada beberapa faktor yang mendorong Rasul hijrah ke Madinah. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Mereka berikrar memeluk agama Islam. Yang kedua, pada tahun berikutnya, di tahun 622 Masehi, datanglah lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah dengan tujuan untuk ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak hijrah ke Madinah dengan berjanji membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya. Ada faktor lain yang mendorong untuk hijrah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya yang ditulis di atas kertas sahifah, kemudian digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Rasulullah menghentikan dakwahnya. Yang kedua, substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Ada beberapa substansi di antaranya. Yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Pada kehadiran Rasul dan pengikutnya atau kaum Muhajirin disambut baik oleh para penduduk Mekah atau kaum Ansor. Setelah kaum Muhajirin menetap di Madinah, Nabi mulai mengatur strategi untuk membentuk masyarakat Islam yang terbebas dari ancaman dan tekanan. Sehingga ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Madinah mudah menerima agama Islam, seperti kesederhanaan pribadi Nabi Muhammad SAW, sikap sopan santun yang membudaya dalam masyarakat Madinah, rela berkorban untuk orang lain, dan lain-lain.
Yang kedua, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran agama Islam. Yang pertama, kebebasan beragama. Tujuan dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad adalah memberikan ketenangan kepada penganutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum muslimin, Yahudi, dan Nasrani dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. Yang kedua, azan, sholat, zakat, dan puasa. Serta yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Dalam prinsip kemanusiaan ini ada kesempatan Nabi Muhammad menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Khutbah Nabi Muhammad antara lain berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil karena nyawa dan harta benda adalah suci. Larangan riba dan larangan menganiaya. Perintah untuk memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Perintah menjauhi dosa, dan lain-lain. Yang ketiga, mengajarkan pendidikan dalam lingkup ekonomi, politik, dan sosial. Itulah tadi pembelajaran tentang meneladani perjuangan Rasulullah di Madinah. Tepatnya, membahas tentang memahami perjuangan Nabi Muhammad dan substansi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ladang pahala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.